kerjanya tuh di startup ya, yang paling hot kayaknya sekarang nih startup. Habis itu peringkat 2-nya oil and gas ya. Pagi teknik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Rosmelita dari CDC FTUI, hadir kembali dalam podcast Bincang Karir CDC FTUI Road to Bootcamp. Kenapa kita mengambil tema Road to Bootcamp? Karena ini merupakan rangkaian acara menuju Bootcamp Karir CDC FTUI yang akan kami selenggarakan di bulan Juli. Oke, bersama saya ada Bang Cindar Hari Prabowo. Halo, selamat pagi Bang Cindar. Pagi Mbak Ros. Oke. Sehat juga. Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, sama Bang sehat juga insya Allah. Nah Bang, teman-teman semua, tema kita dengan Bang Cindar ini adalah karir prospek for engineering graduates ya. Jadi prospek karir buat lulusan dari Fakultas Teknik nih. Nah ini sangat linear gitu ya dengan jabatan posisi Bang Cindar di Iluni FTUI, yaitu selaku Ketua Umum Iluni FTUI. Ini kan Bang Cindar nih udah cukup lama ya malang melintang di Iluni FTUI. Nah, sebenarnya nih menjawab kegalauan dari teman-teman alumni FTUI, sebenarnya untuk lulusan FTUI itu sebenarnya pilihan karir yang dapat diambil itu apa saja ya Bang ya? Kalau sekarang saya melihat ya anak-anak ini kita nih lebih banyak yang mengarah ke mau kerjanya tuh di startup ya, yang paling hot kayaknya sekarang nih startup. Habis itu peringkat 2-nya oil and gas ya. Mungkin karena salary-nya bagus-bagus itu di situ ya kan. Nah, habis itu baru ada di bawah-bawahnya ya. Kalau kayak di industri mungkin di perusahaan-perusahaan pabrikan atau apa gitu ya, di mesin juga, di sipil juga mungkin dia main di perusahaan konstruksi yang infrastruktur juga lagi kencang-kencangnya itu dia. Tapi emang kalau mau jujur itu tadi yang saya bilang, di dua pertama itu benar-benar jadi first round pick lah, pilihan pertama anak-anak itu gitu loh. Sehingga kadang-kadang di sipil pun kita kalau beberapa kali majuin beberapa perusahaan konstruksi, mereka pada nunggu dulu nih dari startup yang gede-gede ya, unicorn masuk gitu. Karena emang kalau dilihat dari gajinya pas saya tanya-tanya emang luar biasa mereka gajinya ya, beda gitu ya. Udah 2 digit ini semuanya gitu loh. First graduate aja ya, itu udah 2 digit ya. Sehingga mereka lebih milih di situ. Tetapi sebenarnya nggak semuanya juga bisa lari ke sana gitu ya kan, karena pada akhirnya kan ada yang nggak hanya mengejar materi, ada orang yang mengejar karir gitu. Karena saya lihat sekarang alumni FT pun di luar level-level angkatan 90-an bahkan 2000 awal itu udah mulai jadi direksi di BUMN ya, BUMN Holding ya. Ada beberapa alumni tahun 99 tuh udah jadi direktur marketing di Semen Indonesia. Jadi karir-karir mereka dalam jangka 10-15 tahun tuh udah kinclong mereka di sana. Sehingga untuk posisi-posisi strategis udah banyak yang bisa di sana gitu loh. Jadi saya pikir banyak profesi sesuai yang nanti anak-anak alumni fresh graduate FTU ini lulus ya kan. Jadi apa yang diinginkan sebenarnya pada akhirnya keseriusan ya kan, dan inovatif lah. Kalau saya lihat beberapa anak-anak muda ini luar biasa mereka ya, kalau orang-orang bilang mereka pintar-pintar cerdas untuk mengerjakan sesuatu gitu, meskipun kadang-kadang mudian gitu ya. Kalau pas nggak mood, nah ini kadang-kadang susah diatur kalau kata teman-teman saya di perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Oke, jadi keseriusan dan inovatif ya Bang ya yang harus dipersiapkan oleh fresh graduate FTUI ya Bang ya. Selain dua faktor tersebut, apa sih yang harus dipersiapkan oleh fresh graduate alumni FTUI supaya mereka dapat menyusun karir mereka ke depannya Bang? Dari dua itu sebenarnya ada yang jauh lebih penting sebenarnya, yaitu responsibility ya. Berani bertanggung jawab, karena apapun yang kita ambil keputusannya gitu, kalaupun itu salah atau benar, selama kita bisa bertanggung jawab, itu bagian dari poin lebih dari pekerjaan itu sendiri, apapun bidang pekerjaannya. Karena kebanyakan orang mau ambil keputusan, tapi pada saat bertanggung jawab itu kadang-kadang lempar-lempar tanggung jawab gitu. Nah itulah yang saya pikir dari situ yang saya ngelihat beberapa teman tuh sebenarnya biasa aja gitu ya, tapi emang dia tanggung jawabnya luar biasa ya, sehingga mereka karirnya bisa cepat gitu loh. Anak-anak 2000-an awal tuh bisa udah levelnya di bawah direksi lah istilahnya gitu lah. Dan emang mereka benar-benar tanggung jawab, handphone 24 jam segala macam. Saya melihat seperti itu gitu loh. Jadi setiap ada trouble, ada masalah, bukannya mereka malah lari, mereka malah akan datengin gitu loh. Jadi di situ yang paling penting dari anak-anak zaman sekarang itu yang harus ditanamkan gitu loh.
salah atau benar itu pilihan berikutnya, tapi bahwa bertanggung jawab itu adalah nomor satu gitu loh. Itu sebenarnya kalau itu yang paling penting ya Bang ya, bertanggung jawab ya Bang. Berarti peran soft skill itu akan sangat penting ya Bang ya bagi adik-adik FTUI untuk dapat menyusun karir mereka ke depannya ya Bang. Betul, kalau saya pikir gini, kalau anak FT ini kelebihannya adalah kemampuan berhitungnya ya, berhitungnya, terus cara berpikirnya, pola pikirnya ini kan lebih taktis sebenarnya. Seperti kita selalu bilang jargonnya hitam adalah hitam, putih adalah putih gitu. Jadi nggak, kadang-kadang suka nggak ada gray area gitu, padahal disitulah negosiasi ada di situ. Nah itu yang kadang-kadang bisa ngebuat ya kita jadi seperti kaku kalau kita terlalu menjalankan hitam dan putihnya seperti itu gitu loh. Pada akhirnya nanti cara kita bergaul gitu loh. Karena ilmu, saya tahu lah model-model ilmu yang kita dapat mungkin hanya 10-20% yang bisa dipakai di di pekerjaan. Lainnya itu adalah hubungan sosial dengan teman-teman kerja, atasan, bawahan, ya kan, partner. Nah itu yang nanti bisa membuat itu yang menentukan siapa yang bisa lebih maju daripada yang hanya mengandalkan ilmu di kampus aja gitu loh. Dan itu bisa dipupuk selama kuliah ya Bang ya sebenarnya ya? Bisa lah, sebenarnya kalau bahasa saya dulu selalu bilang pilihan tuh cuma dua kadang anak-anak mahasiswa tuh. Pinter banget nggak punya temen, atau nggak pinter tapi temennya banyak kan gitu. Nah ya kan jarang yang pinter banget temennya banyak tuh, terlalu sempurna gitu. Akan lebih baik kita banyak berteman ya kan untuk mendukung karir kita gitu loh. Nggak usah pandang ke atas ke bawah, kita humble aja. Karena apa? Kita nggak akan pernah tahu ada teman-teman kita yang tadinya waktu zaman kuliah kayaknya bego banget di kampus ini banget, ternyata pasti itu udah bisa jadi direksi mereka. Nah itu yang harus dijaga gitu loh. Jauh lebih berharga teman daripada kepintaran kita sendiri gitu. Ujung-ujungnya kita harus bisa bikin teamwork ya kan, kita sebagai manajerialnya jadi lebih bagus nantinya. Kita bicara lagi tentang untuk fresh graduate ya Bang ya. The beginning is always difficult Bang, kalau kata pepatah gitu ya. Jadi yang permulaan itu akan selalu sulit. Nah, apa mungkin saran dari Bang Cindar bagi fresh graduate alumni FTUI untuk mengambil first step mereka dalam membangun karir mereka? Jadi gini, kalau saya melihat beberapa contoh teman-teman gitu ya, sebenarnya adalah kuncinya adalah kesabaran. Kesabaran itu apa? Kita masuk pertama kerja, kalau bisa gaji itu bukan nomor satu. Selama semua terpenuhi, saya pikir nggak terlalu masalah gitu. Karena pada akhirnya karir yang bagus nanti uang akan mengikuti. Nah di sini kadang-kadang kita nggak sabar. Anak-anak tuh banyak teman-teman saya nggak sabar. Mereka cuma selisih gaji entah 2-3 juta mereka pindah. Atau misalnya namanya bos katanya galak, dia keras sama kita. Saya cuma bilang, di mana-mana ya, masalahnya itu aja, pindah juga bosnya tetap galak, ya kan? Gaji nanti pas ngelirik gaji orang lain ternyata lebih tinggi gitu loh. Nah dari situ gitu loh, saya ada 2 contoh sebenarnya, anak tahun 2000 berapa ya, 2002. Anak 2002 ini ada mereka dulu sama di Astra gitu. Nah ternyata yang temennya nggak sabar, dia pindah ke sebelahnya dengan gaji mungkin yang lebih kurang ya 10-20% lah, kan gitu. Tapi ternyata sekarang yang Astra udah jadi salah satu direksi di anak perusahaan. Sementara yang ini stuck di bawah. Nah, kalau saya melihat itu ujungnya adalah ya kesabaran. Mau bilang, oh bosnya keras nih, bosnya nggak benar nih, segala macam. Ya namanya bos itu kan selalu benar. Kalau bos salah ya pasal 1 lagi, kan begitu sebenarnya. Ya kan tinggal bagaimana kita menyikapinya, menghadapi hal-hal seperti itu. Ya kan menjadi dewasa, ya kan menerima, ya namanya kita jadi anak buah, ya kayak begitu emang, kan begitu. Nah tunggulah, mungkin 10-20 tahun lagi jadi bos, kita bisa merubah gaya kita. Atau jangan-jangan kita akan sama juga dengan bos kita yang sekarang gitu. Tadi juga kan Bang Cindar kan sempat memberikan statement antara karir dan revenue ya Bang ya, jadi karir versus revenue. Nah ini saya minta point of view dari Bang Cindar. Kalau menurut Bang Cindar, ini buat alumni-alumni muda terutama gitu ya, apa sih yang harus diprioritaskan gitu ya, antara apakah ini suatu hal yang harus dibenturkan atau kita harus memilih salah satu Bang? Kalau saya pikir tetap ya, kalau misalnya mereka kepengen jadi bahasa saya employee, karyawan gitu, karir itu tetap nomor 1 gitu loh. Karena saya yakin yang namanya penghasilan atau itunya itu akan datang mengikuti kemana karir itu berjalan, kan gitu. Banyak teman-teman saya yang orangnya tekun, rajin, ngantor berangkat jam 8, sampai kantor jam 8, pulang kadang jam 8, 9, dan sekarang karirnya bagus, cepet gitu loh. Untuk selevel saya jadi sekditjen itu udah luar biasa gitu. Nah itu sebenarnya anak itu nggak pinter juga, cuman saya lihat cara dia menyikapi pekerjaannya, nurut sama bosnya segala macam, kan sebenarnya hanya itu gitu loh. Ya kan, jadi emang ada pengorbanan yang mungkin kalau anak fresh graduate itu 10 tahun, 15 tahun nanti
baru mereka akan menikmati hasil dari kesabaran mereka, ya kan, ketabahan mereka dimarahin bos gitu. Itu nanti akan datang gitu. Jadi saya pikir karir aja dulu dikejar kalau emang kepengen jadi seperti itu gitu. Beda ya kalau cuma pengen seperti punya status tapi nanti dia punya usaha di luar, itu jadi lain lagi gitu. Tapi kalau ini ya lakukanlah karena ujungnya sama kok saya pikir. Bang, ini kan apa namanya, kita kembali dengan posisi Abang saat ini sebagai Ketua Umum Iluni FTUI. Kalau dari Iluni FTUI sendiri, apakah ada sebagai suatu wadah untuk dapat membantu teman-teman alumni muda ini dalam apa namanya menemukan karir mereka, Bang? Sebenarnya kita ada beberapa grup ya, yang itu adalah misalnya di grup di Pertamina ada grup PUPR, ada mana lagi ya, BUMN tuh ada kita beberapa grup ya, Jasa Marga juga ada gitu. Jadi cuman kadang-kadang anak-anak masih muda itu merasa itu belum terlalu penting gitu. Padahal di situ itu pertama masuk ya kan, ya kalau bahasanya kalau kita masuk kantor di holding segede BUMN dengan karyawan 20-30 ribu itu kenal sama dirut belum nggak gampang gitu. Tapi dengan lewat alumni grup ini bisa bercanda-bercindi sama dirutnya kan begitu, karena di situ kan ada gitu. Nah, cuman kadang-kadang ya itu tadi merasa gue masih kecil atau misalnya belum penting banget gitu loh. Nah, padahal dari situ bergaul itu bisa gitu loh. Ya kan, jadi sehingga kalau saya melihat anak-anak muda ini kadang-kadang itu bukan terlalu need gitu ya, bukan terlalu kebutuhan untuk mereka bisa seperti itu gitu loh. Padahal kalau saya lihat sekarang anak-anak muda bisa jadi komisaris segala macam itu karena mereka bergaul itu aja gitu loh, ya kan. Sehingga karir mereka bisa bagus ya, apalagi kita alumni FTUI gitu ya, ya secara kemampuan dan pengetahuan pasti nggak kalah lah kan gitu. Nah itu yang sebenarnya anak-anak dari kita nih, anak-anak fresh graduate kadang-kadang begitu jadi masuk karir 5-10 tahun hilang, kemana nih anak gitu. Nah kadang-kadang seperti itu gitu loh. Oke, siap nih. Jadi buat teman-temannya yang apa namanya yang akan lulus atau mungkin yang masih kuliah gitu ya, networking dengan kakak tingkat, dengan alumni itu penting banget berarti ya Bang ya. Betul, sangat network ya sekarang. Jaringan semua. Oke. Bang Cindar, terima kasih banyak atas sesinya hari ini. Insya Allah ini akan jadi apa namanya insight yang luar biasa buat teman-teman dan adik-adik yang di kampus. Dan saya ingin berikan kesempatan buat Bang Cindar untuk memberikan closing statement, Bang. Sekarang ini kondisinya adalah kondisi pandemi COVID ya. Jadi tidak ada yang pernah mengalami hal seperti ini gitu. Jadi ini sesuatu hal yang baru. Saya cuma mau bilang, bukan manusia yang paling pintar yang akan bertahan, bukan manusia yang paling kuat yang bisa bertahan juga, tapi manusia yang bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, itulah yang akan bertahan ke depannya. Nah, jadi saya berharap alumni-alumni FTUI, fresh graduate FTUI, kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini, dengan bisa dan mampu beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Itu aja sih dari saya. Oke, luar biasa buat Bang Cindar. Jadi buat teman-teman, adapt or die gitu ya Bang ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Cindar atas sesinya pagi ini. Saya ingin kasih semangat buat teman-teman. Sebelum saya mengakhiri, saya akan kasih semangat teknik nih. Pagi teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.